Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zahri Kurniawan dengan NPM 23150611113 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas dari mata kuliah Internet of Things, yaitu Dashboard IoT Parkir menggunakan XAMPP. Jadi, proyek ini merupakan sebuah sistem monitoring parkir berbasis IoT menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya. Kemudian kita juga menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak dari kendaraan. Lalu kita akan tampilkan melalui 3 LED indikator dekat, sedang, dan jauh. Dan buzzer ini akan dijadikan sebagai alarmnya. Lalu, data dari hardware tersebut akan dikirimkan ke server melalui API berbasis PHP. Lalu kita visualisasikan dalam dashboard menggunakan React.js, di mana dashboard ini akan menampilkan informasi jarak secara real-time, status kendaraan, waktu update terakhir, indikator LED, grafik perubahan jarak, dan riwayat sensor untuk analisis lebih lanjutnya. Untuk alat yang kita gunakan yaitu yang pertama kita menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Lalu kita menggunakan sensor ultrasonic. Pastikan kita menggunakan ultrasonic yang support dengan Node MCU ESP8266 karena ESP8266 ini tegangannya 3,3 volt. Jadi kita perlu mencari ultrasonic yang support 3,3 volt. Lalu kita menggunakan 3 lampu LED berwarna biru sebagai indikatornya. Lalu yang keempat kita menggunakan buzzer sebagai alarmnya. Yang kelima kita menggunakan breadboard untuk menghubungkan device yang kita gunakan. Yang keenam kita menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan dari perangkat lain. Lalu yang terakhir kita menggunakan sumber daya yang berasal dari USB laptop. Oke. Selanjutnya kita akan membahas source code dari Arduino terlebih dahulu. Yang pertama di sini kita mendefinisikan konfigurasi dari Blink yang kita gunakan, yaitu template ID, template name, dan out token untuk menghubungkan ke Blink. Lalu di sini kita mengimport library yang digunakan, yaitu ESP8266 Wi-Fi untuk menghubungkan dengan jaringan internet. Lalu di sini ada Blink Simple ESP8266 untuk menghubungkan ke Blink. Terus di sini kita menggunakan ESP8266 HTTP client untuk komunikasi HTTP dan Arduino JSON untuk mengembalikan respons JSON. Sebenarnya di sini kita tidak menggunakan Blink, namun karena saya lupa untuk menggantinya, jadi di sini masih ada konfigurasinya. Lalu di sini kita mendefinisikan pin yang kita gunakan, yaitu ada trigger pin dan echo pin, yang mana pin ini digunakan untuk sensor ultrasonic. Kita menggunakan pin D5 dan D6. Lalu untuk LED kita menggunakan D0, D1, dan D2. Buzzer kita menggunakan D7. Lalu di sini kita membuat variable timer dari Blink Timer untuk membuat sebuah timer agar nanti bisa dijalankan fungsi secara interval. Lalu di sini kita mendefinisikan ya untuk autentikasi dari Blink, lalu ada konfigurasi dari Wi-Fi yang kita gunakan, yaitu SSID, nama Wi-Fi, dan passwordnya. Lalu di sini kita membuat variable server name, di mana variable server name ini adalah sebuah endpoint API yang akan kita panggil nantinya. Di sini kita memanggil dari IP address laptop kita, lalu kita definisikan path-nya yaitu parkir IoT, API, lalu sensor data. Kemudian di sini kita membuat sebuah custom function ya. Tapi sebelum kita membahas custom function ini, kita lanjut dulu ke fungsi setup. Pada fungsi setup, di sini kita memanggil fungsi begin pada kelas serial untuk mendefinisikan baud rate yang kita gunakan, yaitu 115.200. Lalu kita memanggil fungsi pin mode ya, pada trigger pin sebagai output, lalu echo pin sebagai input. Lalu di sini kita menggunakan pin mode lagi untuk mendefinisikan LED dan buzzer ini sebagai output. Lalu kita memanggil fungsi digital write untuk mematikan semua LED terlebih dahulu. Lalu kita memanggil fungsi noton pada pin buzzer agar buzzer ini
mati terlebih dahulu. Lalu di sini kita memanggil fungsi set interval pada variable timer agar kita memanggil fungsi send ultrasonic ini selama 3 detik ya. Jadi setiap 3 detik fungsi ini akan dipanggil. Lalu di sini kita memanggil fungsi print line pada kelas serial menampilkan pesan bahwasannya kita akan menghubungkan ke Wi-Fi dan Blink. Lalu kita memanggil fungsi begin pada kelas Blink untuk memulai koneksi pada Blink sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu pada fungsi loop di sini kita memanggil fungsi run pada kelas Blink dan fungsi run pada variable timer agar bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke custom function yaitu read ultrasonic. Jadi pada fungsi read ultrasonic ini kita memanggil fungsi digital write pada trigger pin yaitu dengan logika low. Artinya kita akan mematikan terlebih dahulu trigger pinnya ini. Lalu kita berikan delay microseconds ya, yaitu 2 microseconds. Lalu kita ubah trigger pin ini logikanya menjadi high agar bisa terbaca untuk memulai sinyal dari ultrasoniknya. Lalu kita berikan juga delay 10 microseconds. Lalu kita berikan logika pada trigger pin yaitu low. Lalu di sini kita membuat sebuah variable duration dengan tipe datanya itu long. Jadi kita akan memanggil fungsi dari pulse in. Jadi kembalian dari fungsi pulse in ini adalah long. Jadi kita perlu membuat tipe datanya itu seperti long ini. Lalu pada fungsi pulse in ini kita mendefinisikan pin echo dengan logikanya high dan 20.000. Artinya di sini dia akan menghitung waktunya selama echo pin ini bernilai high. Lalu di sini kita membuat variable distance untuk mendapatkan jaraknya. Jadi untuk jaraknya kita akan gunakan dari variable duration, kita kalikan dengan 0,034 ya untuk mengkonversi menjadi cm. Lalu kita bagi dua karena dia waktunya itu ada dua kali, yaitu waktu pulang dan waktu pergi. Jadi kita bagi dengan dua. Lalu kita akan kembalikan nilai dari variable distance tersebut. Jadi fungsi read ultrasonic ini itu digunakan pada fungsi send ultrasonic, di mana kita mendefinisikan sebuah variable yang bernama distance ya. Tipe datanya adalah float, jadi distance ini akan mendapatkan nilai dari fungsi read ultrasonic. Lalu di sini kita membuat variable status dengan tipenya itu string. Kita dapetin dari fungsi get status berdasarkan dari distance yang kita sudah dapat sebelumnya. Kalau kita cek untuk fungsi get status, di sini fungsi ini memiliki kembalian nilai yaitu string, lalu dia menerima parameter distance bertipe float. Di dalam fungsi ini kita membuat status message, ya kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita matikan semua LED dengan memberikan logika low, lalu kita matikan buzzer ini menggunakan fungsi noton, lalu di sini kita membuat kondisi menggunakan persabangan if. Jadi yang pertama di sini untuk distance lebih dari 0 dan distance lebih kecil dari 20, kita akan buat statusnya ini dekat dan untuk LED dekatnya kita akan berikan hide. Jadi LED dekat ini akan hidup. Lalu kita memanggil fungsi yang bernama buzzer beep. Buzzer beep ini adalah fungsi yang kita definisikan sendiri, yang mana fungsi ini tidak memiliki kembalian nilai yang menerima parameter times bertipe integer. Jadi times ini artinya berapa kali kita ingin hidupkan buzzer ini. Di sini kita menggunakan for loop ya. Jadi kita menghidupkan buzzer dengan frekuensinya itu 2000 Hz. Lalu kita akan berikan delay sebesar 200 milisecond. Lalu kita matikan buzzernya. Jadi dia akan ada delaynya sedikit gitu ya. Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua yaitu distance lebih besar dari 20, lebih besar atau sama dengan 20, dan distance ini lebih kecil atau sama dengan 50. Kalau kondisi ini true, maka statusnya adalah sedang dan untuk LED yang hidup yaitu LED dekat dan sedang. Lalu kita bunyikan buzzer sebanyak 2 kali. Lalu untuk kondisi yang ketiga, di sini itu distance-nya lebih besar dari 50 dan distance lebih kecil atau sama dengan 100.
Kita berikan statusnya itu jauh, lalu untuk LED yang hidup itu semuanya hidup. Untuk buzzernya kita bunyikan sekali saja. Namun kalau misalkan tidak memenuhi ketiga kondisi ini, kita akan bikin statusnya itu adalah tidak terdeteksi. Lalu untuk LED lainnya itu mati. Setelah itu kita akan return status message ya. Jadi fungsi ini untuk mendapatkan status. Jadi variable status ini akan berisi string dari status yang kita dapatkan. Lalu kita menggunakan print line untuk menampilkan ke serial monitor. Ini juga kita tampilkan jarak dan statusnya. Lalu di sini kita mengirimkan ke Blink ya jika perlu, tapi di sini kita tidak akan menggunakan Blink ya. Lalu di sini kita menggunakan fungsi send to PHP, yang mana kita memberikan argumen distance dan status. Send to PHP ini juga fungsi yang kita buat sendiri, yang mana fungsi ini tidak memiliki kembalian nilai. Jadi di sini kita buat untuk kondisinya menggunakan if. Jika Wi-Fi dot status sama dengan WL connect, artinya jika status dari Wi-Fi kita ini terkoneksi ya, terhubung, maka fungsi if ini, maka blok if ini akan dijalankan. Namun kalau misalkan dia tidak terkoneksi dengan baik Wi-Fi-nya, di sini dia tidak akan menjalankan apa-apa ya. Lalu di dalam blok if ini kita membuat variable HTTP dari kelas HTTP client, lalu kita buat variable client dari Wi-Fi client. Lalu di sini kita memanggil fungsi begin pada variable HTTP untuk memulai komunikasi HTTP dengan memberikan client dan server name. Server name ini adalah endpoint yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu di sini kita menambahkan header pada HTTP, yaitu content type yang bernilai application JSON, karena response yang dikembalikan oleh API itu adalah JSON. Lalu di sini kita buat distance dari dock ini kita dapetin dari distance yang kita sudah dapat dari sensor ultrasonic. Dengan formatnya itu ada angka 2 di belakangnya. Lalu untuk statusnya kita ambil dari status. Setelah itu kita bikin variable post data, yang mana variable post data ini adalah body JSON-nya atau data yang kita kirimkan. Lalu kita gunakan fungsi serialize JSON untuk memasukkan nilai pada variable doc ke dalam post data. Lalu kita tampilkan untuk post datanya menggunakan print line. Setelah itu kita juga buat HTTP code untuk mendapatkan status kodenya. Di sini kita memanggil fungsi post pada variable HTTP karena API yang kita buat ini supportnya menggunakan metode post. Metode post ini kita gunakan untuk membuat sebuah data. Lalu kita buat kondisi jika HTTP code-nya jika HTTP code-nya itu lebih dari 0, kita akan jalankan blok kode if ini. Kita dapetin untuk payload-nya menggunakan fungsi getString, lalu kita tampilkan menggunakan print line dari HTTP code-nya dan payload-nya. Setelah itu kalau misalkan HTTP code ini tidak lebih dari 0 atau error, kita akan tampilkan untuk errornya. Sekian pembahasan source code dari Arduino. Kita akan lanjut ke pembahasan source code dari backend yang kita buat. Untuk backend di sini kita menggunakan bahasa PHP, di mana untuk halaman utamanya itu ada di folder API, lalu ada di folder sensor data dan sensor chart. Jadi ini adalah endpoint yang kita buat ya. Ada dua, yaitu sensor data dan sensor chart. Sini kalau kita lihat pada file index.php, kita memanggil file-file yang kita buat, yaitu controller, service, repository, helper, dan config. Di sini saya pisahkan ya setiap filenya agar bisa memiliki pekerjaannya sendiri. Misalkan di controller ini sebagai perantara dari service dan response JSON-nya. Jadi untuk mengontrol dari request dan responnya. Lalu untuk service di sini untuk mengelola bisnis logic yang kita buat. Repository di sini kita gunakan untuk memanggil fungsi yang berkaitan dengan database. Lalu untuk helper di sini kita memanggil dari file response untuk membuat sebuah response JSON
dengan konsisten. Lalu yang terakhir di sini config yaitu database.php untuk mendapatkan config database yang kita buat. Lalu di sini kita panggil dari kelasnya yang kita buat ya. Di sini repo kita panggil dengan menggunakan kata kunci new lalu nama kelasnya. Nah, karena kelas ini membutuhkan parameter, jadi di dalam kelas ini dia punya fungsi construct yang mana fungsi construct ini akan dijalankan saat kelas ini dipanggil. Jadi kita buat dari jadi kita kirimkan dari variable PDO. Variable PDO ini kita dapetin dari file database.php. Jadi PDO ini adalah koneksi yang kita buat. Untuk koneksi database-nya kita menggunakan localhost. Untuk database name-nya DB parkir, username dan passwordnya default yaitu root dan passwordnya kosong. Untuk get connection ini seperti biasa kita akan membuat sebuah fungsi untuk koneksi dari config yang kita udah buat tadi. Di sini menggunakan PDO agar terhindar dari SQL injection. Kita lanjut lagi. Di sini kita panggil kelas sensor data service yang mana menerima parameter dari repository. Lalu untuk controller di sini dia menerima parameter dari variable service. Kemudian di sini kita buat variable method yang mana kita ambil dari global variable yaitu server, kita ambil dari request method. Jadi kita akan buat kondisinya jika metodenya get, kita akan panggil handle get dari controller. Jika metodenya post, kita akan panggil handle post dari controller. Namun kalau kedua metode tersebut itu berbeda ya. Misalkan selain dari get dan post, kita akan kembalikan JSON response-nya yaitu endpoint tidak ditemukan, datanya 0 dan HTTP code-nya 404. Pada kelas ini memiliki metode handle get. Jadi pada metode handle get ini kita menggunakan block try and catch agar kalau ada exception atau error kita bisa kembalikan dengan baik. Lalu pada block try ini kita membuat sebuah variable bernama result. Jadi result ini akan diambil dari file service, yaitu pada fungsi get latest sensor data. Kita akan lihat pada folder service. Nah, jadi di sini kita membuat ya fungsi get latest sensor data. Nah, lalu di sini kita ambil latest sensor datanya dari repository yang ada. Pada kelas repository, di sini kita memiliki fungsi find latest sensor data. Pada fungsi find latest sensor data ini kita membuat sebuah SQL query yaitu select bintang from sensor data order by created at descending limit 1. Jadi kita akan mengambil seluruh kolom dari tabel sensor data, lalu kita akan urutkan berdasarkan dari kolom created at secara descending. Jadi akan mengambil yang terbaru. Kita akan limit ke satu karena kita akan mengambil satu data saja. Lalu kita buat query-nya. Lalu kita masukin query-nya pada fungsi prepare. Lalu setelah itu kita execute menggunakan variable stmt ini. Setelah itu kita akan return stmt-nya karena stmt ini akan digunakan di kelas service. Jadi nilai kembalian dari repository ini kita akan cek ya. Jika row count-nya itu lebih dari 0, artinya ada data yang berubah, ada data yang ditambahkan, kita akan jalankan kode block if ini. Lalu di dalam kode block if ini kita menggunakan fungsi fetch, menggunakan fetch association agar format datanya ini lebih readable untuk dibaca. Lalu di sini kita mengembalikan message yaitu data ditemukan. Lalu untuk datanya di sini kita kembalikan jarak dalam sentimeter, status, dan update terakhirnya. Untuk HTTP code-nya 200 karena berhasil. Lalu kalau misalkan dia temukan, kita akan kembalikan data tidak kita akan kembalikan data tidak ditemukan
distance-nya 0, statusnya tidak ada, dan last update-nya never. Setelah itu, jika metodenya post, kita akan panggil fungsi handle post pada controller. Nah, pada fungsi handle post ini, kita membuat sebuah variable JSON. Kita panggil fungsi dari, kita panggil fungsi file get contents php input. Jadi kita akan mengambil input yang dimasukkan. Jadi kita akan mengambil input yang dimasukin oleh klien atau pengguna. Lalu di sini kita akan decode JSON yang kita sudah dapatin. Lalu di sini kita memanggil create sensor data pada class service untuk mendapatkan results-nya. Kita akan lihat pada class service. Di sini ada fungsi create sensor data. Dia menerima parameter data, yaitu input dari pengguna. Jika datanya 0, kita akan kembalikan error message-nya, distance dan status wajib diisi. Jika distance-nya kosong, kita akan kembalikan distance wajib diisi. Kalau misalkan statusnya tidak ada, kita akan kembalikan status wajib diisi. Lalu di sini kita memanggil fungsi insert sensor data pada kelas repository. Insert sensor data pada fungsi insert sensor data ini kita akan membuat sebuah query, yaitu query SQL untuk memasukin data pada tabel sensor data, yaitu kolom distance centimeter dan status. Lalu kita masukin untuk value-nya. Lalu nilai kembalian dari repository ini kita gunakan untuk mengecek apakah data ini berhasil dibuat atau tidak. Setelah itu pada controller kita ambil hasilnya dari class service, lalu kita tampilkan menggunakan JSON response. Setelah itu kita membuat endpoint sensor chart untuk menampilkan data yang dibutuhkan untuk grafik chart yang kita akan buat nantinya. Di sini kita memanggil fungsi handle get chart pada class controller, yang mana supportnya, yang mana metode yang disupport hanya get. Jika metodenya bukan get, dia akan menampilkan endpoint tidak ditemukan. Kita akan coba lihat. Nah, pada fungsi handle get chart ini kita memanggil get chart data pada class service. Pada class service ini kita memanggil fungsi get latest chart data dengan parameter 50 pada kelas repository. Jadi parameter yang dimasukin tadi itu adalah limitnya. Setelah itu kita buat query-nya untuk mengambil kolom created at, kita format untuk waktunya, lalu kita namain kolomnya menjadi TS agar lebih singkat ya. TS ini adalah timestamp. Lalu kita memilih kolom distance centimeter juga. Dari table sensor data, kita order berdasarkan dari kolom created at secara descending. Jadi dia akan mengambil yang terbaru. Lalu kita akan limit berdasarkan dari parameter limit ini. Setelah itu, nilai kembalian dari repository ini kita akan masukin ke dalam fungsi array reverse. Jadi kita akan ubah sortnya, karena tadi kita buatnya secara descending agar kita mendapatkan 50 data terbaru. Setelah itu kita akan reverse karena kita akan buat datanya ini dari yang paling lama ke yang paling baru. Setelah itu kita akan buat variable labels dan value ini. Jadi untuk labels ini akan berisi timestamp atau waktunya dan value ini akan bernilai jarak dalam sentimeter. Setelah itu kita kembalikan untuk akan untuk digunakan dalam controller message, data dan HTTP code-nya. Lalu di controller ini kita memanggil fungsi JSON response untuk mengembalikan responsnya yaitu data, message, dan HTTP code. Untuk front-end-nya, saya menggunakan library React.js untuk memudahkan pembuatan dari user interface-nya. Jadi untuk halaman utamanya itu ada di folder page, di file parking dashboard,
TSX karena di sini menggunakan TypeScript. Jadi untuk format filenya itu TSX. Setelah itu di sini kita memanggil komponen yang kita buat yaitu header. Header ini adalah judul dari websitenya itu dashboard IoT Parkir dan deskripsi singkatnya. Lalu di sini kita menampilkan status card list, yang mana status card list ini untuk menampilkan jarak sensor, status parkir, dan update terakhir. Lalu di sini kita buat juga untuk indikator dari LED. Jadi di sini tuh akan menampilkan kalau misalkan dia dekat akan menghidupkan LED 1, kalau sedang dia akan menghidupkan LED 1 dan 2, lalu kalau jauh dia akan menghidupkan lalu kalau jauh dia akan menghidupkan semua LED. Setelah itu kita memanggil komponen chart untuk menampilkan data chart yang kita gunakan untuk menampilkan grafik dari jarak sensor yang kita dapat. Setelah itu di sini ada data table untuk menampilkan riwayat jarak yang kita dapetin. Untuk data table ini kita menggunakan table dengan kolom waktu, jarak, dan status. Setelah itu kita buat untuk error handlingnya agar kalau misalkan ada error, di sini akan menampilkan error message-nya. Setelah itu yang terakhir kita menampilkan footer untuk menampilkan deskripsi dari web yang kita buat. Untuk pemanggilan API yang sudah kita buat, di sini saya menggunakan custom hooks, yaitu use chart data. Pada use chart data ini, kita memanggil use SWR. Jadi use SWR ini adalah sebuah library dari SWR agar kita bisa mengambil data API ini secara real time. Di sini kita definisikan ya untuk endpoints-nya itu ada di utils. Untuk endpoints ini kita akan panggil dari sensor data dan sensor chart. Pada fungsi use as where ini kita berikan refresh intervalnya sebanyak 1000, artinya setiap 1 detik dia akan mengambil data API ini. Setelah itu kita membuat sebuah fungsi prepare chart data untuk membuat data yang sudah kita dapetin dari API untuk versi format data dari response API yang sudah kita dapatin. Jadi kita akan buat formatnya itu time dan distance. Setelah itu kita akan masukin ke dalam variabel format char data, yang mana format char data ini akan digunakan pada komponen chart. Untuk chartnya sendiri di sini saya menggunakan library dari React Charts. Untuk sensor data pun sama seperti chart data. Di sini kita menggunakan refresh interval sebanyak 1000. Jadi setiap 1 detik, jadi setiap 1 detik datanya akan dipanggil. Sekian pembahasan source code dari front end. Kita akan kita akan lanjut ke demonstrasi. Yang pertama kita lakukan, kita akan menghubungkan menggunakan USB laptop terlebih dahulu. Jadi kita akan hubungkan. Setelah terhubung, kita akan coba dekatkan tangan kita. Nah, ini untuk statusnya dekat. Kita bisa lihat pada dashboard, ini statusnya itu dekat. Untuk jarak sensor itu sekitar 12-13 cm. Dan update terakhirnya sesuai dengan jam yang ada.
Untuk status LED indikator di sini menampilkan LED 1 hidup. Setelah itu kita akan coba agak jauhkan sedikit. Nah, di sini dia mati semua karena tidak terdeteksi. Kita akan coba. Nah, untuk dekat di sini dia akan menghidupkan dua LED. Jadi untuk LED dekat dan sedang ini akan hidup. Untuk tampilan di dashboard, dia akan menampilkan statusnya itu sedang. Untuk jarak sensornya itu sebesar 24 cm. Update terakhirnya pun ini sudah yang paling baru. Dan untuk status LED-nya dia akan menampilkan LED 1 merah dan LED 2 orange. Kita akan coba untuk yang jauh. Untuk jauh di sini, untuk status jauh, dia jaraknya sekitar 57 cm. Lalu untuk status LED-nya dia akan menghidupkan semua LED-nya. Setelah itu kita akan lihat pada dashboard di bagian grafik jarak sensor. Di sini kita bisa melihat bahwa grafik ini akan update terus selama 1 detik. Setelah itu di sini kita juga menampilkan sebuah table untuk menampilkan data jarak dan status secara real time. Di sini kita bisa sortir untuk jaraknya jauh, sedang, dan dekat. Lalu kita juga bisa cari berdasarkan dari waktunya. Lalu yang terakhir kita bisa sortir dari terbaru atau terlama. Sekian pembahasan dari tugas mata kuliah IoT kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.